知るからだからワン、ツー、スリーで歩き出せ今日も明日も昨日も変わらないならばワン、ツー、スリーで歩き出せ回る世界と逆向きでAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wiji Ayu Karisma, semester 1 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baiklah, saya akan membahas tentang landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Adapun topik yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan nilai ideologis bangsa Indonesia? Yang kedua, apa saja asas-asas sistem ekonomi di Indonesia? Yang ketiga, apa saja yang menjadi sendi-sendi sistem ekonomi di Indonesia? Dan yang terakhir adalah bagaimanakah hubungan atau harmonisasi antara sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial di Indonesia. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu nilai ideologis bangsa Indonesia. Menurut Nasikun 2007, ada dua konsep yang dapat digunakan untuk memahami dinamika kehidupan sosial di Indonesia, yaitu pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. Pendekatan fungsionalisme struktural, sistem sosial masyarakat pada dasarnya harmoni atau seimbang. Alasannya, sistem sosial merupakan integrasi dari berbagai bagian sistem yang berhubungan satu sama lain. Setiap masyarakat memiliki tujuan dan prinsip-prinsip dasar di mana sebagian besar masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang benar. Di situ dikatakan harmoni dan seimbang karena struktural di situ berarti struktur. Struktur dianggap sebagai tubuh masyarakat. Sedangkan fungsionalisme atau fungsi merupakan peran institusi sosial dalam sebuah organ atau tubuh masyarakat. Pendekatan konflik, evolusi sosial muncul karena adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dan unsur-unsur tersebut bersumber dari pembagian kekuasaan atau kewenangan yang tidak merata. Evolusi sosial itu sendiri merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lamban. Baik, materi kita yang kedua, asas sistem ekonomi, kebersamaan, dan kekeluargaan. Asas kebersamaan adalah keinsafan, kesadaran, dan tekad untuk melaksanakan serta menanggung akibat secara bersama-sama dalam suatu perbuatan. Asas kekeluargaan adalah keinsafan, kesadaran, dan tekad untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan seorang kepala dan di bawah penilikan para anggotanya. Bentuk operasional kekeluargaan dalam kehidupan yang nyata dicerminkan oleh sekurang-kurangnya tiga hal. Yang pertama yaitu kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan, bukan kepentingan atau kesejahteraan orang seorang. Karena di situ memuat kekeluargaan, jadi kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan. Yang kedua, antar kepala sebagai pimpinannya dan para anggota masyarakat sebagai yang dipimpin, ada persatuan dan kesatuan di dalam rasa dan karya untuk melakukan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua. Di situ antar anggota dan kepala pemimpin anggota, masyarakat harus ada persatuan dan kesatuan agar mempermudah dalam melakukan segala sesuatu demi mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah dalam semua usaha dan karya, kasih sayang dan kewajibanlah yang harus menjadi pendorong dan penggeraknya, bukan hak serta nafsu tuntutan yang berkuasa. Jadi, sebagai pemimpin anggota, berhak memotivasi anggotanya dan bertindak adil kepada anggotanya, bukan semena-mena kepada anggotanya. Seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Mengapa demikian? Karena asas kebersamaan menjelma menjadi sifat gotong royong dan perasaan senasib sepenanggungan.
dalam sebuah aspek kehidupan. Materi kita yang ketiga adalah sendi-sendi sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia harus memiliki sendi-sendi yang berpacu pada Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi ini berperan sebagai rambu-rambu dalam merumuskan semua komponen atau subsistem dan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan sistem ekonomi. Sendi-sendi tersebut antara lain sendi ketuhanan, sendi kemanusiaan, sendi persatuan atau kebangsaan, dan sendi kerakyatan. Materi kita yang terakhir adalah harmonisasi sistem ekonomi, sistem politik, dan sosial. Yang pertama, kaitan antara ekonomi, politik, dan sosial. Langkah yang ditempuh oleh ekonom dalam membangun teori ekonomi adalah dengan membuat anggapan konstan untuk faktor non-ekonomi atau politik dan sosial. Implikasi konstan adalah kejadian ekonomi hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sedangkan faktor non-ekonomi tidak berperan sama sekali. Dengan metode berpikir seperti ini, tidak mengherankan bahwa fakta ekonomi dalam tradisi teori ekonomi diperlukan sebagai sesuatu yang bersifat netral atau terisolasi dari faktor non-ekonomi seperti faktor sosial politik. Yang kedua, keserasian nilai dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial. Ekonomi, politik, dan sosial memiliki ranah dan tujuan yang berbeda. Fokus ekonomi adalah kemakmuran dan kegiatan transaksinya terselenggara di pasar atau pasar untuk komoditi ekonomi. Sementara itu, fokus politik adalah keadilan dan aktivitasnya terselenggara di masyarakat atau pasar untuk komoditi politik atau pasar politik. Bidang sosial yang berfokus pada kerukunan atau keharmonisan dan kegiatannya terselenggara di tengah-tengah masyarakat atau pasar untuk komoditi sosial, pasar sosial. Itu dia pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time.